Selamat bergabung di channel ini bagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan membagikan pendahuluan apa-apa saja yang harus kita pelajari untuk memahami tenses. Mempelajari tenses atau bentuk waktu bahasa Inggris sangatlah penting karena tenses menentukan kapan suatu tindakan dilakukan atau kapan kejadian atau peristiwa terjadi. Apakah tindakan itu masih terus berlanjut, sudah selesai, atau pada saat diucapkan. Tenses atau bentuk waktu berhubungan dengan perubahan kata kerja atau verb. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita bilang saya makan nasi tiap hari, saya makan nasi tadi malam, saya sedang makan nasi sekarang, saya kemungkinan akan makan nasi sebentar malam. Kata kerja makan di sini tidak mengalami perubahan meskipun tindakan itu dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Tentu kita tidak pernah menulis kata makan dengan menambah kata e dan d hanya untuk menerangkan kalau itu bentuk lampau, atau ditambah ing atau ing hanya untuk menyesuaikan dengan waktu atau kejadiannya. Saya bikin begini bukan kurang kerjaan, tapi agar lebih mudah memahami apa itu tenses dalam bahasa Inggris dan betapa bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata kerja dalam hal ini makan, eat, mengalami perubahan sesuai waktu yang menjadi acuan. Jadi kalau kita buat 4 kalimat itu ke dalam bahasa Inggris, akan menjadi seperti berikut. Perhatikan bentuk kata kerja yang berubah di sini. I eat rice every day. I ate rice last night. I am eating rice now. I will probably eat rice tonight. Kalimat pertama menggunakan bentuk waktu simple present tense, mengacu pada kejadian yang berlangsung berulang-ulang, suatu kebiasaan, juga mengacu pada fakta dan kebenaran umum. Di sini saya belum fokus pada pembahasan satu jenis bentuk waktu, mengingat ini baru materi pendahuluan atau pengenalan mengenai tenses. Kalimat kedua menggunakan bentuk waktu simple past, mengacu pada kejadian atau tindakan yang sudah selesai di waktu lampau. Kalimat ketiga menggunakan bentuk waktu present continuous, mengacu pada tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung. Sedangkan kalimat keempat yang terakhir menggunakan bentuk waktu simple future, menunjukkan tindakan yang baru akan dilakukan nanti. Kapan? Tonight. Dalam bahasa Inggris, kita akan menemukan setidaknya ada 12 bentuk waktu. Berikut adalah bentuk waktu yang dimaksud, dan saya akan menggunakan kata kerja come untuk membuat contoh penerapan. Teman-teman bisa juga gunakan kata kerja yang lain kalau teman-teman mau. Yang pertama ada simple present tense. Ciri-cirinya adalah I come, you come, he comes, dan seterusnya. Tentu kita bisa gunakan subjek lainnya seperti we come, they come, it comes. Dan perlu diingat, dalam bentuk waktu simple present, untuk subjek he, she, dan it, dan juga bentuk tunggal lainnya, kita menambahkan e atau e dan s pada kata kerjanya. Yang kedua, bentuk waktu present continuous. Ciri-cirinya sebagai berikut. I am coming, you are coming, he is coming, dan seterusnya. Yang ketiga, simple past tense. I came, you came, he came, dan seterusnya. Jadi bentuk waktu ini kata kerjanya harus gunakan came. Yang keempat, ada bentuk waktu past continuous. Ciri-cirinya sebagai berikut. I was coming, you were coming, he was coming. Jadi untuk subjek I, he, she, dan it kita gunakan was. Dan untuk subjek we, you, dan they kita gunakan were. Yang kelima, future tense atau simple future tense. Ciri-cirinya menggunakan I will come, you will come, he will come, dan seterusnya. Yang keenam, ada bentuk waktu future continuous. I will be coming, you will be coming, he will be coming, dan seterusnya. Nomor 7, present perfect. Ciri-cirinya menggunakan frasa kata kerja have come. I have come, you have come, she has come. Dalam bentuk waktu ini, orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it digunakan dengan kata kerja bantu has. Lanjut ke nomor 8, present perfect continuous.
Ciri-cirinya menggunakan I have been coming, you have been coming, he has been coming, dan seterusnya. Nomor 9, bentuk waktu past perfect. Ini menggunakan I had come, you had come, he had come, dan seterusnya. Nomor 10, past perfect continuous. Ciri-cirinya menggunakan I had been coming, you had been coming, he had been coming, dan seterusnya. Nomor 11, penggunaan bentuk waktu future perfect. Ini ciri-cirinya menggunakan I will have come, you will have come, he will have come, dan seterusnya. Yang terakhir, future perfect continuous. Ciri-cirinya sebagai berikut. I will have been coming, you will have been coming, he will have been coming, dan seterusnya. Yang disorot dengan warna biru itu menunjuk pada kata kerja atau verb yang mengalami perubahan sesuai bentuk waktunya. Mungkin ada yang bertanya soal jumlah. Bukannya ada 16? Saya tahu di Indonesia diajari 16 bentuk waktu. Tapi saat saya menyebut 12 bentuk waktu, itu artinya saya merujuk pada ajaran dari orang-orang Inggris sendiri. Kalau teman-teman di sini ada yang gunakan buku terbitan Cambridge atau Oxford, maka teman-teman tidak akan menjumpai 16 tenses yang mereka ajari. Lalu kenapa jadi 16? Mungkin pengajar di Indonesia punya caranya sendiri dalam memberi pemahaman yang menurut mereka perlu dan bisa saja lebih praktis. Tapi selama ini saya memang tidak belajar 16 tenses. Karena yang 12 saja butuh waktu dan tingkat konsisten yang tinggi, baru bisa mulai paham. Apalagi yang 16, logikanya gitu. Jadi saya pilih yang 12 saja. Tapi berita baiknya, ternyata tidak semua tenses digunakan dalam percakapan sehari-hari. Paling cuma ada beberapa saja yang digunakan. Yang inti-intinya lah kalau saya bilang. Saya juga menjumpai ada orang-orang yang beritahu misalnya cara menghafal 16 tenses. Cara mudah menghafal 16 tenses. Pokoknya yang mereka tekankan di sana adalah menghafal dan menghafal. Saya tidak tahu seberapa kuat daya ingat teman-teman untuk memperagakan cara belajar tenses yang hafal-menghafal seperti itu. Tapi yang saya mau bilang di sini sesuai pengalaman saya, bahwa tenses itu sangat sulit dikuasai dengan cara menghafal. Kecuali memang teman-teman punya semacam daya ingat yang super lah. Sebetulnya tenses bisa dipahami dengan cara mempelajari situasi-situasi mengenai kapan suatu tenses digunakan, dan tentunya dengan cara menggunakan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam percakapan sehari-hari. Yang penting kita mau mencoba menggunakan. Nggak usah takut salah, kalaupun salah kan bisa dibenerin. Cari teman yang lebih paham, suruh dikoreksi begitu. Jadi tidak usah pusing dengan angka-angka itu. Teman-teman cukup berfokus pada tenses yang memang dibutuhkan dalam penerapan sehari-hari. Kemudian di sini saya memberikan beberapa contoh bentuk waktu yang menurut saya sangat sering digunakan sehari-hari. I'm writing a letter now. Saya sedang menulis surat saat ini. Kalimat ini menggunakan bentuk waktu present continuous, merupakan tindakan yang dilakukan pada saat kita berbicara. Maksudnya saat kita ucapkan itu, kita memang sedang menulis. I write English material every day. Saya menulis materi bahasa Inggris setiap hari. Bentuk waktu simple present ini merupakan aktivitas menulis yang dilakukan setiap hari. Jadi entah itu ditulis di waktu pagi, siang, sore, atau malam tidak jadi soal. Yang jelas ini aktivitas berulang yang dilakukan setiap hari. I have written English material. Saya sudah menulis materi bahasa Inggris. Ini merupakan bentuk waktu yang fokusnya bukan pada waktu yang spesifik atau kapan dilakukan, tapi hanya memberitahu tindakan itu sudah dilakukan. Mungkin saja baru beberapa saat yang lalu, 1 jam yang lalu, tadi pagi, kemarin, atau minggu lalu. I wrote English material yesterday. Saya menulis materi bahasa Inggris kemarin. Bentuk waktunya simple past. Ini juga bentuk waktu yang mengacu pada sesuatu yang sudah dilakukan. Tapi berbeda dengan nomor 3, di sini kita memakai bentuk kata kerja wrote, bentuk lampau dari write, dengan keterangan waktu yesterday.
Artinya ini mengacu pada waktu yang spesifik mengenai kapan si pembicara membuat pelajaran. Dalam hal ini, kemarin. Jadi akan salah kalau kita menggunakan bentuk waktu yang nomor 3 itu, present perfect, dengan adanya kata keterangan waktu yesterday. I have been writing English material for 2 hours. Saya sudah menulis materi bahasa Inggris selama 2 jam. Atau sejauh ini saya sudah menulis materi bahasa Inggris selama 2 jam. Ini present perfect continuous. Bentuk waktu ini digunakan untuk tindakan yang sudah dimulai pada waktu sebelum sekarang atau pada waktu lampau, tetapi masih sedang berlanjut terus. Biasanya bentuk waktu ini memberi penekanan pada lamanya suatu tindakan dilakukan. Perhatikan di situ juga ada frasa for 2 hours, selama 2 jam, menunjukkan periode waktu. Lanjut ke nomor 6. I was writing English material when she came. Saya sedang menulis materi bahasa Inggris ketika dia datang. Ini bentuk waktu past continuous. Bentuk waktu ini digunakan ketika kita ingin membicarakan kejadian atau tindakan yang sedang berlangsung tapi di waktu lampau. Seringkali berpasangan dengan bentuk waktu simple past. Lihat nomor 4. Kita juga bisa mengubah strukturnya dengan menempatkan when she came di depan. Misalnya, when she came, I was writing English material. Cuman harus diperhatikan kalau dalam penulisan setelah when clause harus ada tanda koma di sana. Lalu dilanjutkan dengan kalimat I was writing English material, yang juga bertindak sebagai main clause atau independent clause. Nanti kapan-kapan kita bahas independent dan dependent clause. Selanjutnya, I will write English material tomorrow. Saya akan menulis materi bahasa Inggris besok. Ini bentuk waktu simple future, menunjukkan tindakan yang baru akan dilakukan di waktu yang akan datang. Di situ juga ada keterangan waktu tomorrow. Penggunaan bentuk waktu yang akan datang juga biasa digunakan dengan struktur be going to. Struktur ini tetap masuk ke bentuk waktu present, tapi pada penerapannya itu mengacu pada tindakan yang akan datang. Biasanya sesuatu yang sudah ada dalam perencanaan atau sudah diputuskan di saat sekarang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya contoh ketujuh yang menggunakan will akan lebih tepat atau cocok kalau kita gunakan struktur be going to ini. I'm going to write English material tomorrow. Perlu diingat, penggunaan be going to ini adalah penggunaan informal. Jadi biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari. Misalnya ketika berbicara dengan teman-teman atau dengan orang-orang terdekat kita. Bentuk waktu simple future will lebih umum digunakan kalau itu berkenaan dengan prediksi, sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan pada saat itu juga, atau ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk kita lakukan. Berbeda dengan pola be going to yang pada umumnya merujuk pada tindakan yang sudah ada terlebih dahulu dalam perencanaan. Jadi contoh nomor 7 memang tidak akan digunakan oleh orang Inggris atau native speakers kalau itu suatu tindakan yang kitanya mau lakukan, kecuali memang ada konteksnya. Perhatikan ilustrasi ini. Kamu sedang berada di rumah, rencananya mau keluar, misalnya pergi ke pantai bersama teman-teman. Nah, sekarang teman-temanmu datang menjemput dengan mobil. Sekarang kamu naik ke mobil. Begitu mobilnya mulai jalan, kamu ingat ternyata handphonemu masih tertinggal di kamar. Nah, disinilah waktu yang tepat untuk menggunakan will. Wait, I forgot to take my phone with me. I will go and take it. I will go and take it. Saya lupa membawa ponsel saya. Saya akan pergi dan mengambilnya. Tapi dalam konteks berikut ini, contoh nomor 7 akan cocok untuk digunakan. Perhatikan ilustrasi ini. Anggaplah seseorang chat ke saya. Kak, udah seminggu kok belum ada pelajaran lanjutan di channel YouTube kakak. Apa kakak lagi sibuk? Sorry dek, kakak emang lagi sibuk dan belum ada materi yang dikerjakan. Bikinlah kak, mau belajar nih. Oke deh. Nah, di sini waktu yang tepat buat kita pakai contoh nomor 7. Oke, I will write English material tomorrow.
Ini sangat bisa karena merupakan suatu janji. Will bisa digunakan untuk konteks ini. Bandingkan lagi dengan be going to. I'm going to write English material tomorrow. Ini konteksnya kita sendiri yang punya kemauan. Kita sendiri yang sudah putuskan untuk menulis materi bahasa Inggris. Bukan kejadian spontan atau ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Seperti yang barusan saya contohkan itu melalui ilustrasi. Sekarang teman-teman bisa lihat kan, ternyata konteks itu bisa berpengaruh dalam penyusunan kalimat yang benar. Saya kira teman-teman sudah mulai ada pandangan mengenai tenses atau bentuk waktu meskipun ini baru pendahuluannya. Nanti pada materi tenses selanjutnya, saya akan bahas satu persatu secara lebih lengkap lagi. Juga untuk memudahkan teman-teman belajar tenses, saya akan membagikan ilustrasi-ilustrasi seandainya dibutuhkan. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga pembahasan tenses yang pertama ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat belajar dan kita akan bertemu lagi pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Thank you.